Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa YAIN SAS Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Prodi Perbankan Syariah kelas 6B. Dalam video ini, kami akan membahas tugas pokok dan fungsi public relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiana, NIM 1731133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi pokok public relation menurut Colin Colson and Thomas. Tugas pokok public relation khususnya terdiri dari 10, yaitu yang pertama, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua, memberi nasihat kepada pihak manajemen di semua tingkatan. Dan yang ketiga, menjadi ahli depositor karena itu harus mengetahui aspek komunikasi perusahaan. Dan yang keempat, membuat kontak dengan para pengambil keputusan ekstern yang penting. Dan yang kelima, memastikan arus informasi yang efektif untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih. Dan yang keenam, membentuk proyek-proyek khusus untuk komisi dapat menentukan dan perkirakan situasi dan masalah. Dan yang ketujuh, mengevaluasi masalah-masalah dan aktivitas public relation. Dan yang kedelapan, merencanakan dan memanage kegiatan delegasi perusahaan atau organisasi. Dan yang kesembilan, membantu bagian-bagian lain dengan menganalisis masalah-masalah komunikasi, menulis dan menerbitkannya, memberikan keterangan serta bekerja sama untuk menanggulangi masalah-masalah yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, memastikan seluruh perusahaan atau organisasi dan tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan atau organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan menurut pendapat Danet Jaja. Yang pertama yaitu mencari atau menyeleksi karyawan. Kedua, mengkoordinir hubungan dengan media cetak dan media elektronik. Ketiga, mengkoordinir aktivitas dengan anggota legislatif. Keempat, mengarang musik interaksi dengan masyarakat. Kelima, mengatur hubungan dengan masyarakat pemodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Estia Putri. Saya akan menjelaskan tentang tugas public relation menurut Catlib dan Center. Yang pertama, mendidik melalui kegiatan usaha non-profit suatu publik untuk menggunakan barang atau jasa dari instansi. Yang kedua, melakukan usaha guna mengatasi salah paham antara publik dan instansi. Yang ketiga, meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan barang atau jasa dari perusahaan. Yang keenam, mencegah terjadinya pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari perusahaan pesaing oleh konsumen. Fungsi public relation menurut Jainab yaitu fungsi konstruktif. Dalam organisasi kita harus berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Yang kedua, fungsi koreaktif, yaitu kita harus bisa menyelesaikan problem dalam organisasi dengan publik. Menurut Onoshana Effendi, yaitu menunjang kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, menjalin hubungan harmonis dengan publik, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam publik, dan dapat menegur pimpinan organisasi jika lalai dalam melaksanakan tugas. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Komaria akan menjelaskan menurut pendapat Pirsanova. Menurut pendapat Pirsanova, fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Kemudian menurut pendapat Bertram Confield, fungsi utama public relation adalah memelihara komunikasi yang baik, mengabdi pada kepentingan publik, dan kegiatan public relation yang dijalankan harus menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik.